Halo Sobat BSI, balik lagi di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik. Penasaran apa informasi menariknya? Simak videonya sampai habis. Kita semua tahu bahwa pemimpin negara sepatutnya menjadi panutan terbaik bagi rakyatnya. Namun tidak semua. Sebagian dari mereka justru menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil uang negara alias korupsi. Data terbaru pemimpin terkorup dunia diberitakan oleh majalah Forbes. Pada 31 Agustus tahun 2015, dalam data tersebut tercatat nama mantan Presiden Indonesia, Soeharto, sebagai pemimpin negara paling korup sedunia. Selama masa 31 tahun masa jabatannya, negara merugi sebesar 35 miliar US dollar atau setara dengan 457 triliun. Harta tersebut mengalir deras kepada keluarga cendana. Penasaran dengan sederet pemimpin korup lainnya? Berikut 5 besar pemimpin terkorup yang akan menjadi informasi untuk Anda. Disclaimer, sebelum admin lanjut, admin mengatakan data ini dengan sejujur-jujurnya tanpa ada tambahan sedikit pun. Dan juga video ini dibuat hanya untuk edukasi dan pembelajaran kita bersama. Tidak ada unsur untuk merendahkan atau menyudutkan pihak manapun. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komentar, dan juga share. Yang pertama, Soeharto, Presiden Indonesia. Masa jabatan Soeharto sebagai presiden kontroversial selama 31 tahun membuatnya kalap. Namanya kini mejeng sebagai pemimpin dunia terkorup sepanjang sejarah dunia. Harta ilegal senilai 35 miliar US dollar mengalir kepadanya, keluarganya, dan juga rekannya yang membuat mereka sangat kaya raya. Kekuatannya sebagai presiden disalahgunakan untuk berbagai proyek. Pak Harto diketahui sempat menjadi tahanan rumah akibat tindak korupsinya pada tahun 2000. Namun kemudian dia dibebaskan akibat alasan kesehatan. Yang kedua, Ferdinand Marcos, Presiden Filipina. Jika ada seorang dalam daftar ini yang awalnya seorang pahlawan dan berubah menjadi seorang penjahat, dia adalah Ferdinand Marcos. Sebelum menjabat menjadi Presiden Filipina periode 1965 sampai 1986, dia terkenal sebagai pendobrak eksploitasi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Menyabet serangkaian penghargaan seperti Service Cross, Silver Star, dan medali Purple Heart, dia memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1965 dan terpilih untuk kedua kali langsung pada periode selanjutnya, yaitu 1969. Ferdinand menyalahgunakan kekuasaan masa jabatannya yang berakhir di periode kedua. Berbagai pelanggaran hak asasi, pembunuhan di luar hukum, dan mencatatkan nilai total korupsinya senilai 10 miliar US dollar. Ferdinand meninggal akibat gagal ginjal pada tahun 1989 dan diasingkan ke Hawaii. Yang ketiga ada Mobutu Sese Seko, Presiden Kongo. Selama masa kekuasaannya, seseorang terkadang penerusnya lebih buruk dari si pendahulunya. Seko memulai sepak terjangnya dengan menggulingkan Perdana Menteri pertamanya, yaitu Patrice Lumumba. Setelah berhasil, Seko memimpin Kongo selama 3 dekade. Utang, devaluasi, inflasi tinggi terjadi. Negara yang porak-poranda diperparah dengan Seko yang merampok uang negara lebih dari 5 miliar US dollar. Seko akhirnya meninggal dunia pada 7 September 1997 akibat kanker prostat. Namanya kini terkenang dengan predikat pemimpin terkorup di tanah Afrika. Yang keempat ada Sani Abacha, Presiden Nigeria. Terkadang seorang tentara sekalipun tidak bisa menyingkirkan rasa keegoisan dalam hatinya. Dalam periode ekonomi yang rentan, Sani Abacha muncul sebagai presiden yang superior. Dia berhasil meredam inflasi 54% ke 8,5% dalam waktu 5 tahun.
Namun, aksi kebijakan ekonominya tidak diikuti dengan serangkaian aksi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsinya. Tercatat 5 miliar US dollar sebagai nilai korupsi Sani Abacha. Riwayat Abacha berakhir saat dirinya terkena serangan jantung. Yang kelima, ada Slobodan Milošević, Presiden Serbia Yugoslavia. Setelah menjabat sebagai Presiden Serbia jangka waktu 2 periode, Milošević menjadi Presiden Republik Federal Yugoslavia pada tahun 1997. Dia terlibat dalam beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satunya adalah pelancaran serangan udara pada Yugoslavia yang mendesak NATO turun tangan. Pada tahun 2001, Milošević ditangkap karena menggelapkan lebih dari 1 miliar US dollar dana publik dan kemudian diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain korupsi, Slobodan Milošević menghadapi sejumlah tuduhan kejahatan perang yang dilakukannya di Bosnia, Kosovo, dan juga Kroasia. Kalau menurut kalian, apa sih yang membuat para pejabat negara melakukan tindakan korupsi? Coba tulis di kolom komentar. Nah, sekian video kali ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun share agar banyak yang mendapat informasi baru. Salam BSI.